Halo semua anak-anak, berjumpa kembali kita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Pada hari ini, kita memasuki pertemuan yang ke-17, yaitu tentang teks prosedur. Pada bab teks prosedur, kompetensi dasarnya yaitu 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan musik atau tarian daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 4.5 menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari informasi yang dibaca dan didengar. Kemudian, tujuan pembelajaran dari hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi pengertian, juga tujuan dan ciri bahasa dari teks deskripsi. Kalian pasti pernah menggunakan atau memakai suatu alat musik, seperti angklung, keyboard, atau gitar. Atau kalian juga pasti pernah membuat sesuatu, entah itu makanan atau suatu kerajinan tangan. Begitu juga untuk melakukan sesuatu seperti menari dan olahraga, kalian juga pasti pernah kan melakukannya. Tentunya, semua kegiatan itu pasti menggunakan suatu atau memerlukan suatu prosedur. Nah, apa sih itu prosedur? Itulah yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan atau langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Jadi, dengan kata lainnya, bahwa teks prosedur adalah sebuah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis atau teratur. Tujuan teks prosedur. Teks prosedur dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa atau pendengar dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses atau langkah-langkah, mulai dari membuat sesuatu, melakukan sesuatu, dan menggunakan sesuatu. Teks prosedur mempunyai beberapa ciri yang membedakannya dengan teks yang lainnya. Apa sajakah itu? Yang pertama, tadi sudah kita bahas, yaitu tentang tujuan teks prosedur. Dan yang kedua, yaitu tentang ciri bahasa dalam teks prosedur. Ciri bahasa yang digunakan dalam teks prosedur memiliki ciri khas. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan kalimat larangan. Yang ketiga, menggunakan kata petunjuk ukuran. Dan yang keempat, menggunakan kalimat yang jelas. Pola kalimat perintah yang kita gunakan dalam teks prosedur adalah untuk memerintah atau untuk meminta orang lain melakukan sesuatu kegiatan. Contohnya, potonglah botol bekas menjadi 2 bagian. Atau bisa juga, haluskanlah bahan-bahan tersebut menggunakan blender. Ciri yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan.
Kalimat saran dipakai bila dalam teks prosedur kita ingin memberikan petunjuk atau edukasi tentang suatu hal. Contohnya, hendaknya ganti air rebusan mie instan dengan air rebusan yang baru. Kemudian, kalimat larangan dapat berupa, jangan gunakan lem terlalu banyak pada permukaan kertas tersebut. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata petunjuk ukuran. Misalnya, air matang 410 ml atau 1/4 tepung atau bisa juga 5 buah rimpah kunyit. Kemudian, ciri yang terakhir menggunakan kalimat yang jelas. Artinya, tidak membuat bingung dan mudah dimengerti oleh pembaca atau pendengarnya. Contohnya, rebus hingga menjadi bubur, atau lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang pengertian, tujuan, dan ciri kebahasaan teks prosedur cukup sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik ya oleh kalian. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kalian semua. Tuhan memberkati.